Halo guys, apa kabar? Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi, yakni jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada sekitar 187 kepercayaan, dan setidaknya ada 12 juta rakyat Indonesia yang memeluk aliran kepercayaan di luar 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebanyakan kepercayaan ini sudah ada sejak sebelum agama resmi tersebut masuk ke Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa di antaranya saja kepercayaan lokal yang masih eksis hingga saat ini. Namun sebelumnya mohon subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu, yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut juga disebut Marapu. Marapu dapat diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan arwah leluhur menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, atau menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Penganut Marapu menyampaikan permohonannya kepada Tuhan melalui arwah sang leluhur melalui upacara-upacara adat. Penganut Marapu memiliki beragam ritual besar keagamaan. Di antaranya yang menarik perhatian adalah Hula Podu dan Pasola. Hula Podu adalah bulan suci bagi penganut Marapu. Di bulan itu terdapat sejumlah larangan atau pamali yang harus dipatuhi penganut Marapu. Sedangkan Pasola adalah perang adat damai. Saat Pasola digelar, masing-masing suku akan berperang menggunakan kuda dan lembing kayu. Mereka akan dihadapkan satu sama lain untuk saling melempar lembing ke arah lawan. Walau terdengar menyeramkan, Pasola justru menjadi momen perekat hubungan antar masyarakat Marapu. Ritual ini biasa dilakukan saat awal musim tanam tiba setiap tahun. Keharingan merupakan salah satu agama asli suku Dayak di Pulau Kalimantan, yang masuk kategori agama bumi, karena implementasi ritualnya akrab dengan alam. Agama Keharingan meyakini hutan, gunung, bukit sebagai tempat sakral, tempat bersemayam roh leluhur, sehingga dalam periode tertentu digelar ritual sebagai sarana berkomunikasi dengan roh leluhur. Roh yang memiliki pengaruh besar dalam kepercayaan ini adalah roh nenek moyang yang disebut liau. Mereka yakin orang yang telah meninggal akan meninggalkan tubuhnya menempati alam sekeliling manusia sebagai liau. Liau ini akan kembali kepada Sang Pencipta ke dunia roh yang disebut Lawu Liau atau tempat menetapnya orang yang sudah meninggal. Suku Dayak menganut agama ini sejak lama sebelum agama-agama besar diakui oleh pemerintah. Keharingan percaya akan adanya entitas yang sering disebut dengan Ranying Hatala Langit. Entitas itu bisa disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau Balai Keharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan. Agama Keharingan ini merupakan percampuran kepercayaan dinamisme dan animisme. Karena pemerintah Indonesia mewajibkan warga negara untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.
Sejak 20 April 1980, keharingan dikategorikan sebagai salah satu cabang dalam agama Hindu, yang kemudian disebut Hindu Keharingan. Kendati demikian, penganut keharingan selalu memperjuangkan hak agar keharingan diakui sebagai agama yang mandiri di Indonesia. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Kejawen lebih berupa seni budaya, tradisi, sikap ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen dengan agama yang dipeluknya. Inti dari ajaran kejawen dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, yang memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan, serta membentuk insan seia sekata dengan Tuhannya, yang dikenal Manunggaling Kawula Gusti, atau bersatunya hamba dan Tuhan. Dari kemanunggalan itu, ajaran kejawen memiliki misi mamayu hayuning pribadi, sebagai rahmat bagi diri sendiri, mamayu hayuning kulawarga, sebagai rahmat bagi keluarga, mamayu hayuning sasomo, sebagai rahmat bagi sesama manusia, mamayu hayuning bawono, sebagai rahmat bagi alam semesta. Simbol-simbol berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu memiliki arti simbolik. Simbol-simbol itu menampakkan wibawa magis, sehingga banyak orang termasuk penghayat kejawen sendiri yang dengan mudah memanfaatkan kejawen dengan praktik klinik dan perdukunan, yang padahal hal tersebut tidak pernah ada dalam ajaran filsafat kejawen. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Sunda. Kepercayaan ini sudah ada sebelum datangnya agama-agama besar di bumi Pasundan. Sunda Wiwitan sendiri merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur, atau dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Dalam praktiknya, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan juga menerapkan sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi biasa disebut sebagai Sang Hyang Kersah, atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Ajaran ini terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Kitab tersebut berisi ajaran keagamaan, tuntunan moral, aturan dan budi pekerti. Sunda Wiwitan sangat dekat dengan konsep saling menghormati antara manusia dengan alam, seperti terlihat pada Sunda Wiwitan yang terdapat di Kanekas Baduy, yang sangat menghormati alam, hingga melarang masyarakat merusak hutan dan lingkungan dengan melarang memasukinya. Juga terdapat tradisi yang bernama Serentahun, sebuah perayaan ungkapan rasa syukur terhadap melimpahnya hasil pertanian. Meskipun sudah banyak orang Sunda yang memeluk agama-agama di luar Sunda Wiwitan, paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan tuntunan di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan agama Sunda ini.
Itulah tadi beberapa aliran kepercayaan atau agama lokal asli Nusantara yang masih eksis hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Selalu jaga toleransi.